Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini insyaallah malam penutupan sementara pengajian rutin kita di Masjid Jami' Al-Anwar. Dan insyaallah kita akan buka setelah bulan Syawal, setelah kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Dan tepatnya insyaallah kita akan membaca tentang masalah hadits-hadits Ramadan. Kemarin sudah diterangkan bagaimana tentang syarat dan rukun puasa Ramadan. Sekarang mari kita dengarkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang bulan Ramadan. Artinya Nabi berbicara ini ada di akhir bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Demikian juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Sya'bul Iman. Juga diriwayatkan dari selain Ibn Khuzaimah dan Baihaqi. Hadits ini dari hadits Salman Al-Farisi. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Khutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhir bulan Sya'ban. Faqal, Nabi berkata demikian. Ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azimun mubarak. Telah menaungi kamu, artinya udah dekat kepada kamu, bayangannya udah sampai. Bulan yang agung yang penuh berkah. Setelah bulan Sya'ban masuk bulan apa? Bulan Ramadan. Udah dekat masuk bulan Ramadan. Bulan itu adalah bulan yang agung dan bulan itu penuh berkah. Apa itu berkah? Ziyadatu khair, tambahnya kebaikan. Bulan itu berlimpah kebaikan yang luar biasa. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di dalamnya ada satu malam, lebih baik satu malam tadi itu dibanding ibadah selama 1000 bulan. Bukan sebanding ya, bukan sama. Khairun, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu saudara 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Artinya kalau umat Nabi Muhammad setiap tahunnya itu mendapatkan malam Lailatul Qadar selama 12 tahun, berarti dia seperti berumur 1000 tahun full ibadah. Seperti dia berumur 1000 tahun full ibadah. Itu disebabkan karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa umatnya ini adalah umat yang paling pendek umurnya dibandingkan umat-umat yang dahulu, maka Allah memberikan satu malam yang istimewa yang jika dilakukan oleh umat Muhammad beribadah di dalamnya, maka nilainya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana ibadah umat yang dahulu
di antara mereka ada yang beribadah dengan jihad fisabilillah siang dan malam tidak ada henti-hentinya selama 80 tahun. 80 tahun lebih, selama 1000 bulan gitu, 83 tahun lebih. Ketika itu diceritakan kepada sahabat, dan sahabat ini mentalnya bukan seperti mental kita. Kalau mental kita ini telat majelis, ketemu ada di akhir majelis, syukur, alhamdulillah, masih nututi gitu. Berkatnya sama dengan yang hadir pertama. Alhamdulillah, nggak lama-lama kita hadir. Lain kalau mentalnya para sahabat. Kalau mentalnya para sahabat, mereka bersaing, ingin jadi yang terbaik. Ingin jadi yang terbaik. Karena itu ketika mendengarkan bagaimana umat dahulu jihadnya aja 1000 bulan, kecil hatinya. Gimana kita bisa nyalep? Umatnya Nabi Muhammad ini gimana bisa nyalep umat yang dahulu? Lawang umurnya 80 tahun aja jarang, antik. Kecil hatinya. Akhirnya, dan pahalanya jihad itu gede loh. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa." Lailatul Qadar, tahukah kamu, kenalkah kamu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik, lebih utama daripada ibadah jihadnya umat yang dahulu selama 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih unggul, lebih banyak pahalanya. Allah. Bulan itu ada satu malam Lailatul Qadar, yang mana satu malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Bulan itu bulan Ramadan. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'a. Allah menjadikan puasa di bulan itu faridah, satu kewajiban. Wajib bagi orang yang baligh dan berakal. Wajib bagi orang yang musafir, yang tidak musafir, yang mukim dan mampu melaksanakannya. Wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan yang bersih daripada haid dan nifas. Wajib untuk melaksanakan bulan puasa di siang hari bulan Ramadan. Dan malam harinya dijadikan ibadah tambahan, yaitu ibadah tambahan, yaitu melaksanakan qiyamul lail. Melaksanakan qiyamul lail. Malam harinya dijadikan ibadah tatawwu. Gimana nilai pahala di bulan Ramadan? Nabi menyatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda fardha fi ma siwa. Siapa orang yang mendekatkan diri beribadah kepada Allah di bulan Ramadan daripada kebaikan, baik itu salat, baik itu zikir, baik itu bacaan Quran, baik itu sedekah, baik itu silaturahim, baik itu semua bentuk kebaikan yang dilaksanakan ada di bulan Ramadan yang bukan wajib, maka dia akan mendapatkan pahala wajib di selain bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kaman adda 70 faridah fi ma siwa. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan, maka sama dengan pahala 70 wajib di selain bulan Ramadan. Kalau ada misalnya orang bekerja kemudian digaji 70 kali lipat, pekerjaannya sama, gimana? Untung banget enggak?
Ayo, yang misalnya nyapu ada di rumah, gajinya untuk bulan Ramadan saya tingkatkan 70 kali lipat. Insya Allah nggak henti-henti nyapu dia. Kenapa? Pahalanya gede nih. Bayarannya gede. Tukang bangunan. Kalau kamu tadi itu bekerja, tak gaji 70 kali lipat. Waduh. Walaupun puasa sakit, kerja dia. Kenapa? Dia akan mendapatkan 70 kali lipat gaji. Pahala wajib itu besar, saudara. Dan melaksanakan yang wajib itu adalah akan menghasilkan surga. Dilipat gandakan 70 kali pahala wajib di selain Ramadan. Pahala sunnah seperti pahala wajib di selain Ramadan. Gambarannya gini. Hansip dapat gaji jenderal. Hansip kalau dia bekerja misalnya di 1 bulan, Hansip kamu kerja di sini, saya kasih gaji selama bulan ini gajinya jenderal. Senengnya baik, bukan main itu Hansip. Untungnya luar biasa. Begitulah di Ramadan. Pahala sunnah mendapatkan seperti pahala wajib di selain Ramadan. Karena itu jangan disia-siakan waktunya. Gunakan benar-benar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrus sabar. Dan itu bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Bukan bulan emosi, ngamuk tok di Ramadan. Bulan kesabaran. Memang banyak diuji di bulan itu. Sing ngedikno akeh. Di bulan itu bulan untuk melatih kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannah. Sedangkan kesabaran itu ganjarannya adalah masuk surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja ganjaran orang yang sabar itu akan mendapatkan tanpa ada hitungannya. Artinya istimewa, sangat banyak. Sabar itu dibagi 3 ya. Ada sabar karena menghindar daripada maksiat. Ada sabar dalam melaksanakan taat. Ada sabar karena mendapatkan musibah. Orang yang puasa, 3-tiganya itu jadi. Sabar karena musibah. Dia menahan lapar dan haus. Dia menahan anggota badannya tadi itu. Dia menahan syahwatnya. Sabar. Sabar daripada maksiat. Orang yang puasa beneran, bukan hanya sekedar melaksanakan puasa secara fikih. Puasa beneran, puasa dalam hakikatus shaum. Dia tadi itu juga adalah harus sabar meninggalkan maksiat. Mata tidak digunakan melihat yang haram, telinga tidak digunakan mendengarkan yang haram, mulut tidak sampai berbohong, tidak sampai menghibah dan lainnya. Puasa tadi itu juga sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sabar sahur, dia sabar berbuka, dia sabar untuk sholat jamaah, dia sabar sholat tarawih, dia sabar sholat witir, dia sabar tadarus Al-Quran. Sabar untuk taat kepada Allah. 3-tiganya dilakukan oleh orang yang puasa. Karena itu puasa itu adalah, bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Dan sabar itu adalah pahalanya masuk surga Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menerangkan, kalau ada orang ketika dia berpuasa kemudian digara-garain, ayo gelut, ayo mandi kau nampak aku, diajak untuk berkelahi, fa in syutima ahadukum,
Kalau ada yang dicaci, wah kamu itu begini, kamu itu begitu, maka jangan diladeni. Falyaqul inni shaim, ucapkan kepada dia, aku puasa ya, aku puasa. Aku puasa ya, aku puasa. Ulama menyatakan justru ibadah puasanya harus dinampakkan. Ketika ada orang yang ngajak gara-gara untuk kita bertengkar, maka kamu nampakkan, aku puasa, faliyagul. Ulama menyatakan, mengucapkan aku puasa itu sunnah. Karena Nabi menyatakan, faliyagul. Kenapa? Pertama, untuk meyakinkan, kamu itu menyatakan puasa, harus sabar dulu ya, jangan diladenin. Kedua, membuat sadar orang yang ngajak gara-gara tadi itu, yang membuat gara-gara tadi itu, yang ngajak untuk bertikai tadi itu, untuk dia sadar. Membuat dia sadar. Aku puasa, orang puasa nggak boleh begini mas. Sadar kamu. Begitu seharusnya. Poso digara-garai, tak antemi bisa nanti aku. Loh, ojo. Justru kamu puasa, jangan kamu lakukan. Karena bulan itu adalah bulan sabar. Wasabru thawabul jannah. Dan sabar itu pahalanya adalah surga. Wasyahrul muasa. Bulan Ramadan itu adalah bulan peduli. Bulan peduli. Ngayomi orang lain. Lihat keadaan fuqara wal masakin. Lihat keadaan anak-anak yatim. Lihat perempuan-perempuan janda yang punya tanggungan yang berat. Jangan dilihat perempuannya. Perhatikan tanggungannya, bantu. Syahrul muasa, pemerintah. Perhatikan itu rakyatnya kamu. Jangan-jangan mereka dari itu tidak punya biaya untuk berbuka puasa. Syahrul muasa itu bulan kepedulian. Bulan prihatin. Bulan untuk memperhatikan yang lainnya. Yang sakit-sakit itu coba diperhatikan, ayo dibantu. Bulan puasa adalah bulan muasa, bulan untuk kepedulian. Jangan cuek, jadi orang ada di bulan Ramadan saling peduli dengan satu sama lainnya. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi, dan bulan ditambahi rizkinya orang beriman di dalamnya. Rizki itu Pak ada dua. Ada rizki yang nyata. Insya Allah biaya untuk buka puasa, biaya untuk keluarga akan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ditambah rizkinya. Tapi ada rizki batin, kebahagiaan orang yang berpuasa di dalamnya. Dia akan mendapatkan satu anugerah yang luar biasa. Dia merasa tenang di bulan Ramadan. Dia merasa sejahtera di bulan Ramadan. Dia merasa kecukupan di bulan Ramadan. Dia merasa sehat, bahagia hatinya di bulan Ramadan. Itu rizki orang yang beriman. Karena itu kalau ada orang sumpah dengan bulan Ramadan itu, wah, imannya perlu diragukan itu. Waduh, luwe maneng aku. Loh, ini imannya yang perlu diragukan. Itu bulan rizki orang yang beriman ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang zahir maupun rizki yang batin. Karena itu orang-orang dulu, dia tadi itu sebenarnya menggunakan bulan Ramadan ini bulan istimewa, full ibadah. Jadi ada per minggu hari istimewa. Dia kerja hari Sabtu. Diambil secukupnya untuk keperluan keluarganya, lebihnya masuk celengan. Ada celengan per minggu. Hari Ahad kerja, Senin kerja, Selasa kerja, Rebu kerja, Kamis kerja, malam Jumat dipecah, dor. Untuk biaya hari Jumat, full ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syawal dia bekerja, ada celengan bulanan, tabungan bulanan. Dzulqa'dah bekerja, ditabung lebihnya. Dzulhijjah bekerja, ditabung lebihnya. Muharram, Safar,
Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban dipecah dor untuk biaya Ramadan, full ibadah. Isogon. Kalau kita enggak, justru bulan Ramadan bulan kerja. Banting tulang, makanya ada anak sing sugih. Umat Islam seharusnya dia mendekatkan diri kepada Allah di situ full, justru dia tadi itu banting tulang bekerja. Yo banting-bantingan akhirnya lemah kabeh. Coba saat itu digunakan bulan khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat hari khusus untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah rizkinya akan mutawafir, rizkinya akan banyak nantinya. Nah, kita jangan terpengaruh dengan hari-hari yang lainnya. Wah, ini toko-toko semuanya hari Ahad libur, hari Sabtu libur. Biar ente jangan. Hari Jumat aja full ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit, tapi buktikan aja nanti bagaimana Allah memberikan kesejahteraan nantinya. Begitu juga bulan Ramadan, saudara. Baik. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa idqa ragabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri syai'un. Siapa orang yang memberikan buka di dalam bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa, maka akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya dan akan menjadi sebab dibebaskan dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mendapat pahala orang yang dikasih buka puasa tanpa mengurangi pahalanya orang puasa tadi itu sedikit pun. Kita punya rezeki lebih, diajak orang lain untuk berbuka puasa, orang miskin, orang yang nggak punya buka, diajak buka, ayo buka bareng. Kita mendapatkan 3. Pertama, diampuni dosanya oleh Allah. Kedua, bebas dari neraka Allah. Ketiga, kita mendapat pahalanya orang yang puasa tadi itu. Kalau yang dikasih puasa tadi itu orang 10, dapat pahala 10. 100, dapat pahala 100. Lalu terus orang tadi itu berarti entek pahalanya. Atau parwedang, 50%. Enggak, tanpa mengurangi pahala mereka, kamu mendapatkan pahala tambahan seperti ibadahnya orang itu. Karena itu yang punya harta, ojo telung piring kontekno kabeh, man. Lebih baik kamu makan 1 piring, ajak orang lain makan juga. Dapat pahala kamu nanti. Dapat pahala seperti orang yang dikasih buka, dapat ampunan dosa, dan juga dia tadi itu dinyatakan bebas dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya bisa ngasih buka orang puasa, lah yang melarat. Sedangkan sahabat saat itu banyak yang melarat. Nih pinternya sahabat. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Ya Rasul, enggak semua orang di antara kita punya harta untuk bisa ngasih buka orang puasa. Ya enggak semuanya mampu dong. Lah kita yang miskin-miskin gimana? Kan berarti enggak dapat pahala yang gede itu ya Rasul. Bagaimana Rasulullah menyatakan, yu'tillahu hadza tsawab man fattara sha'iman ala tamratin au syarbati ma'in au madzgati labanin. Allah memberikan pahala tadi itu bukan berarti harus 1 paket sak piring atau beli daripada warung 1 paket, enggak. Walaupun dengan 1 kurma, walaupun dengan seteguk air, atau kalau bahasa Jawanya sececep daripada susu. Seteguk air, seteguk susu cukup. Artinya begini loh. Kamu nggak usah mikir biaya terlalu gede. Ya yang nggak mampu lah ya. Yang mampu bagi-bagi kurma siji tok. Ya al-medi itu namanya.
Ini bagi yang nggak mampu, kamu beli kurma, kemudian kamu bagi satu. Itu sudah mendapatkan pahala orang yang beri buka puasa. Nggak punya duit sama sekali, ladenin orang puasa. Kamu bawa air, kamu bagi air kepada mereka. Ayo Maruk, monggo, ngeladenin orang puasa. Bawa air, satu gelas, satu cingkir, walaupun seteguk. Itu mendapatkan pahalanya orang yang memberi buka orang puasa. Atau misalnya beli susu 1 liter dibagi dengan kucing separuh-separuh. Enggak apa-apa. Yang penting begini loh, berusahalah kamu menjadi orang yang melayani orang-orang yang berbuka puasa. Jangan karena tadi itu kamu seorang ustadz atau seorang guru, kemudian tidak mau jadi pelayan. Ayo. Ke ono. Justru orang yang melayani orang puasa itu dapat pahala gede. Dapat pahala besar. Karena itu, siaplah kamu jadi pelayan-pelayan mereka. Karena mereka adalah orang ibadah kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Karena itu kalau ada di Mekah sana, sampean umroh atau haji waktu Ramadan, wah berebut orang itu melayani. Air Zam-Zam di mereka minum bawa itu. Kenapa? Ingin mendapatkan pahalanya orang yang memberi buka orang puasa. Sing rebutan ngono lho. Ojo rebutan njogo bukaane tok. Rebutan melayani orang yang berpuasa untuk diberikan buka, begitu. Baik. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Dan itu bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya terguyur rahmat Allah dengan deras. Awalnya bulan Ramadan itu maksudnya mulai tanggal 1, mulai malam 1 sampai tanggal 10. Awal-awalnya rahmatnya Allah. Wa awsatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu, akhir-akhirnya, tengah-tengah itu 10 sampai 20. Wa akhiruhu, akhirnya 20 sampai habis, itkum minan nar, pembebasan dari neraka Allah. Waduh, kalau begitu Ustaz, ana milih terakhir aja dah. Yang penting bebas dari neraka. Enggak bisa, harus urutannya semuanya. Setelah mendapatkan rahmat, diampuni dosa, bebas dari neraka. Yang penting ana lulus SMA, enggak belajar SMP sama SD, enggak bisa. Enggak bisa. Harus ada rentetannya. Dapat rahmat, dapat ampunan, bebas dari neraka. Begitu. Baik. Man khaffafa an mamlukihi fihi, ghafarallahu lah wa ataqahu minan nar. Siapa orang yang meringankan daripada budaknya, pekerjaannya diringankan. Ya kalau sekarang pegawai-pegawainya itu diringankan pekerjaannya. Karena Ramadan separuh hari, tapi gajinya tetap. Karena Ramadan pekerjaannya ada tambahan waktu istirahatnya. Karena Ramadan berarti pulangnya lebih awal. Jam 2 sudah boleh pulang misalnya. Meringankan orang budaknya atau pegawainya dalam pekerjaannya di bulan Ramadan, ghafarallahu lah, Allah ampuni dosanya dia. Wa ataqahu minan nar, dan Allah membebaskan dia daripada siksa neraka. Karena itu ojo kejem-kejem. Tambah. Wah, ini lagi banyak pekerjaan. Ayo kerja, angkat nih. Sing biasa sak kintal jadi 3 kintal. Ya rembak kabeh ndak puasa kayaknya pegawai-pegawai itu. Pegawai-pegawai saya harus puasa, tapi saya kurangi waktu kerjanya. Gajinya tetap. Kalau perlu gajinya tak tambah. Berkah itu orang. Berkah itu orang. Ojo nemen ngitungi, Pak. Biar tidak dihisap-hisapnya tidak tambah berat nanti dari kiamat. Lekon terlalu hisap, ngitung ditunya, perhitungannya tambah berat nanti dari kiamat. Baik. Wasaktiru fihi min arba'i khisal. Perbanyaklah kamu di bulan Ramadan daripada 4 perkara.
Nabi menyatakan perbanyaklah kamu di bulan Ramadan daripada 4 perkara. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara jika kamu perbanyak di bulan Ramadan maka membuat Allah ridho kepada kamu. Allahu Akbar. Kalau sudah ridhonya Allah itu berarti lebih daripada segala-galanya, Pak. 2 perkara ini jika kamu perbanyak ada di bulan Ramadan, Allah akan ridho kepada kamu. Wa khaslatani la ghinan lakum anhuma, dan 2 perkara yang kamu tidak merasa, tidak sampai kamu itu merasa tidak butuh. Tidak merasa kamu tidak perlu, sangat kamu perlukan, selalu kamu berharap 2 perkara ini. Perbanyak di bulan Ramadan. Apa itu? 2 perkara yang membuat Allah ridho dan 2 perkara yang sangat kita perlukan. Ammal khaslatani allati turduna bihima rabbakum fasyhadatu an la ilaha illallah tasghfiruna. Adapun 2 perkara yang kamu perbanyak di bulan Ramadan, Allah akan ridho dengan kamu. Pertama, membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, membaca istighfar astaghfirullah. Yang banyak baca syahadat dan istighfar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Amal khasratani latani la ghinan lakum anhuma. Adapun 2 perkara yang kamu itu selalu memerlukan dari 2 ini, enggak pernah lepas perlunya dengan ini. Fatas'alunal jannah, kamu mohonlah selalu kepada Allah masuk surga. Kalau bahasa Arabnya nas'alukal jannah, aku mohon ya Allah kepadamu surga. Yang kedua, wa tata'awwadzuna bihi minan nar, dan kamu berlindunglah kepada Allah daripada siksa neraka. Kalau dibahasa Arab, na'udzubika minan nar, aku berlindung ya Allah denganmu daripada api neraka. 4 itu adalah menjadi wiritan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu wiritan siang, malam, pagi, sore. Yang nyetir, yang jadi sopir, yang petani, di rumah, di jalan, yang goreng perempuan, yang masak, yang ngendung-ngendung anak. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Duduk ngenteni buka. Ngenteni buka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Maghrib mandek. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rendah. Itu bukan ngenteni buka, tapi itu wiritannya orang puasa. Baca itu setiap saatnya di bulan Ramadan. Itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man saga sa'iman sagahu Allah min haudhi syarbatan la yatma'u ba'daha abada. Siapa orang yang memberi minum orang yang puasa, maka Allah akan memberikan minum daripada telagaku nanti di hari kiamat. Seteguk air telagaku nanti di hari kiamat akan membuat dia tidak haus selama-lamanya. Jadi nanti manusia itu, Pak, dikumpulkan ada di mahsyar. Matahari cuma 1 mil. Orang dalam keadaan kepanasan, setetes air nggak dikasih. Setelah itu digiring sampai ada di pinggir jahanam. Harus melalui jembatan Sirat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Semua harus melalui jembatan Sirat. Setelah melalui jembatan Sirat, udah mahsyar seperti begitu, bahwa jembatan tadi bukan sungai, bukan danau, jahanam. Apinya udah membara-bara, jatuh kobongon. Setelah melalui itu, sebelum masuk surga, di situ kita mampir ke telaga Haud Al-Kautsar. Itu milik Rasulullah SAW. Dikatakan ma'uhu abyad minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih daripada susu
dan lebih manis daripada madu. Seteguk orang minum air itu tidak haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa minum telaga haudnya Rasulullah. Hah? Dikatakan tidak akan haus selama-lamanya. Lah masuk surga kok minum orang? Minumnya di surga bukan karena haus, saudara. Orang kalau masuk surga itu bukan berarti minum karena haus, makan karena kelaparan. Bukan. Tapi minumnya di surga itu karena ingin menikmati. Sama dengan sampean, kalau sudah minum, haus minum, kemudian ngombe kopi. Minum teh. Minum tehnya bukan karena kehausan, tapi karena untuk menikmati. Begitulah orang sebelum masuk surga, jika mampir ke telaga Rasulullah dan minum, maka di situ dia tidak akan haus selama-lamanya. Wasqina min haudi nabiyika Muhammad SAW syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abadah. Kita mohon kalau kita baca maulid itu, ya Allah berikan kami minum daripada telaga Nabi Muhammad. Seteguk air minum daripada telaga Nabi Muhammad akan membuat aku tidak haus selama-lamanya. Karena itu bagi orang yang punya kelebihan harta, ayo kita perhatikan orang puasa, kita jamu mereka, kita kasih minum mereka, kita segerkan mereka, kita bahagiakan mereka. Semoga kita semuanya menjadi orang yang sukses dan berhasil di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf jika ada kesalahan selama kita ada di majlis ini, selama ada pengajian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga semua yang bekerja daripada TV 9, semua daripada pemirsa TV 9, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan mudah-mudahan insyaAllah semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu lagi, ada di bulan-bulan ada di pengajian-pengajian berikutnya setelah bulan Syawal. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah ba'alamin. Untuk yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan untuk yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan dengan segera. Dan untuk yang hamil, semoga melahirkan dengan selamat. Anak yang baru lahir maupun seluruh anak-anak yang sudah dilahirkan, semoga menjadi anak yang soleh, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Al-Fatihah.